Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Ikhwati al-ahibba rahimakumullah. Insyaallah fi hadzal yawm sanadrus ilm an-nahwi. Wa bidayatan li hadhihi al-madda insyaallah mubasharatan ندخل في تعريف الكلام مباشرة ندخل في متن الكلام ya, kita langsung masuk ke inti dari matan al-jurumiyah, muqaddimah al-jurumiyah ya. Nah, dalam matanya ya, Imam Al-Sanhaji, Al-Imam Al-Sanhaji halaman 12 langsung kita. Ya. Langsung aja. Nanti insyaallah mengenai Ibnu Ajurrum sekali-sekali nanti insyaallah. Ya. Oke. Dalam matanya beliau mengatakan al-kalamu huwa al-labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, ada yang udah hafal ini al-jurumiyah? Kalau kalian tahu pesantren purba tahu? Yang begini-gini nih mereka hafal. Yang dia di Hah? Enggak. Iya betul, yang di purba. Alfiyah bin Malik mereka hafal. Tapi kalau disuruh bermuhadatsa hilang itu. Tapi mengenai qawaid nggak bisa kalah kita. Nggak bisa menang kita. Luar biasa mereka. Ini yang seperti ini mereka hafal. Al-kalamu huwa al-labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke, pengertiannya ya. Buka bukunya. Ta'riful kalam. Ya, ta'riful kalam, paham antum ya ta'riful kalam ya? Kalam di sini maksudnya kalamul Arab. Nanti akan ada penjelasannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-kalamu huwa al-labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Penjelasannya ya, bada al-musannifu bi ta'rifil kalam ya. Paham antum ya, ini bada al-musannif ya. Musannif artinya penulis matan ini al-jurumiyah ya. Memulai dengan ya, mengartikan apa itu kalam. Ya, apa itu kalam? Ya. Kayak Ustaz ngomong seperti ini, saya masuk ke kelas 12B. Apa itu kalam? Kalam itu apa? Li'anna an-nahwa li'iqamatil kalam. Karena memang ya, dengan nahwu ini maka bisa berdirilah pembicaraan atau perkataan atau jumlah. Tanpa ilmu nahwu berantakan. Contohnya aja SPOK ya. SPOK saya pergi ke sekolah pada pagi hari. Pagi hari ke sekolah saya pergi. Nanti kita kayak mana? Dengan ilmu nahwu ya, jumlah atau kalam itu bisa sempurna. Begitulah kira-kira maksudnya. Ya. Li'iqamatil kalam maksudnya sempurna kalam itu dengan nahwu. Ya. Faqala al-kalam, maka al-musannif ya, yang menulis matan ini berkata, al-kalam, kalam itu adalah huwal lafdu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Ini syaratnya. Dikatakan kalam ya, dikatakan kalam itu kan perkataan, pembicaraan ya kan. Dikatakan kalam ketika ada lafaz yang terdiri murakkab, yang terdiri dari berbagai berbagai huruf, berbagai kalimat. Al-lafzul murakkabu. Jadi bukan sekedar ana asyrabu, itu al-lafzul murakkabu. Jadi dia rentetan dari dua atau tiga kalimat. Itu namanya al-lafzul murakkabu. Al-lafzul murakkab. Ya.
yang terdiri dari lafaz-lafaz. Ya. Contohnya misalnya ana itu kan lafzun. Ya kan? Terus asyrabu itu lafzun. Ya kan? Ana asyrabu al-lafzul murakkabu. Kalau hanya sekedar ana, itu dia hanya al-lafzu, belum murakkab. Ya. Lalu kata beliau al-mufidu bil wad'i. Al-mufidu artinya dipahami, dimengerti. Ya. Dengan mendengar itu, mendengar kalam itu, ya, kita memahami maksud dia apa. Kalau Ustaz bilang, ana mau pergi, dia bukan tanda tanya, bukan tanda seru, ana mau pergi. Mau pergi kemana Ustaz? Nah, gitu kan lanjutannya. Nah, ana mau pergi ke sekolah. Nah, itu kira-kira sudah al-lafdul murakkabu al-mufidu. Itu dah mufid itu. Jadi kalau antum sudah memahami sebuah ucapan, artinya itu lafaznya murakkab dan pasti dia mufid. Kalau antum sudah memahami, pasti mufid dia. Karena ini syarat dari musannif. Ya. Makanya kode-kode itu kita nggak paham ya kan, laki-laki ya kan, kode-kode ya kan. Kalau kita dikasih kode-kode nggak paham, antum paham dikasih kode-kode sama dia. Ya, nggak paham ya. Dia harus mufid dia. Kita itu kan pengennya yang jelas-jelas saja, ya kan. Jadi kalau misalnya antum nanti menikah, ya, itu istri itu selalu ngasih, tahu tuh, lafzun aja. Ngasih lafaz saja, ya kan, nggak murakkab, nggak mufid. Nah, jadi kita itu pengen suatu perkataan itu yang mufid. Contohnya kalam Nabi SAW itu mufid, ya, bermanfaat dia. Jadi bermanfaat di sini maksudnya kita pahami. Bil wad'i, ya, bil wad'i ini artinya ternyata kalam yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan adat atau kebiasaan orang Arab menggunakan bahasa itu. Contohnya nih ya, antum pernah dengar kholas? Kholas lah. Itu nggak ada di kalam Arab, jadi itu nggak berguna. Kholas lah antapakot. Itu nggak ada bil wad'i, nggak ada, ya, sesuai dengan yang diletakkan orang-orang Arab, khususnya orang Arab yang faqih terhadap ilmu nahwu. Itu maksudnya. Bil wad'i ini maksudnya sesuai dengan adat kebiasaan bagaimana orang Arab itu menggunakan kata itu. Ya, jadi nggak semua bahasa Arab itu bisa kita sesuaikan dengan bahasa kita yang miskin, karena memang bahasa kita miskin. Ya, baik. Lalu selanjutnya, fala budda. Ini kalau nggak ada barisnya, tuh boleh baris sekalian ya. Fala budda ayyajtami'a fil kalami arba'atul umur. Ini penjelasan dari yang Ana sampaikan tadi. Fala budda, maka ya harus berkumpul dalam kalam itu 4 hal yang tadi Ana sebutkan. Lafzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i. Yang pertama ayakuna lafzan. Ya, ini tadi Ana bahas. Lafzan. Apa itu lafzan? Syautan mustamilan ala ba'dil hurufi hijaiyah. Bunyi yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau Ustaz bilang gini, paham tuh? Enggak kan? Itu enggak termasuk lafaz itu. Ngigo namanya. Ya. Ya. Apalagi kalau udah diam. Kalau dia udah diam, hati-hatian tuh. Ya kan? Enggak dibalas chat antum. Centang satu aja ya, ada di sini. Enggak ada ya? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalam itu harus terdiri, syarat-syaratnya dari empat itu. Yang pertama lafaz. Contohnya lafaz ini ana. Itu kan terdiri dari huruf hijaiyah, hamzah, nun dan alif. Yang kedua murakkab. Murakkab mu'allafan min kalimataini aw aktsar. Yaitu berkumpulnya dalam satu jumlah 2 kalimat. Ana
Asrobu, ana satu kalimat, asrobu dua kalimat, itu dia. Bisa antum pahami kira-kira ini? Bisa ya, gampang ini insyaallah. Yang ketiga mufidan, ya. Mufidan ini kan maksudnya dipahami, ya, sempurna, itu dimaksudnya. Ai yahsunu sukutul mutakallim alaihi, ya, yang dengannya, ya, maka baguslah atau baiklah, ya, pembicaraan si yang berbicara. Maksudnya gini, ketika kita berbicara maka sempurna pembicaraan kita. Itu maksud dari mufid. Ana mau pergi, tiba-tiba Ustaz ngomong gitu, kan antum bingung kan, mau pergi kemana Ustaz ini? Ketika ana mau bilang ana mau pergi keluar, itu cukup, antum nggak perlu tahu mau ngapain. Jangan tanya-tanya ngapain Ustaz gitu. Ana mau pergi keluar, itu udah mufid gitu. Oh Ustaz ini mau keluar, jadi kalau ditanya mana Ustaznya, keluar Ustaz, itu udah selesai. Insya Allah Ustaznya nggak nanya kemana beliau, enggak. Jadi itulah maksud dari yahsunu sukutul mutakallim alaihi. Jadi pembicaraan itu bagus akhirnya. Ar-rabi, yang keempat, ayyakuna bil wad'i, yaitu harus adanya wad'un. Apa arti wad'un? Ai bi wad'il arab bi ayyakuna min kalamihim, yaitu sesuai dengan, ya, bagaimana orang Arab meletakkan kalimat-kalimat itu, ya. Jadi kalau antum balik-balik asyrabu al-qahwatu asyrabu ana, suka-suka kita al-qahwatu lagi asyrabu ana, ya Allah, padahal yang benar asyrabu ana asyrabu al-qahwata, mansub, ya kan, karena dia maf'ulun. Nah, jadi harus sesuai dengan bagaimana orang Arab itu meletakkan kalimat-kalimat itu. Paham sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Kira-kira? Ya, daripada kita lanjut antum nggak paham, lebih baik kita sedikit ilmu tapi paham. 10.05 terakhir kita ini. 5 menit lagi, bayangkan. Iya. Ada kira-kira pertanyaan yang nggak paham? Yang punya buku khususnya mana yang antum nggak paham? Sehingga kalau antum baca sendiri antum bisa. Karena memang selama Ustaz mengajar, ya, guru itu nggak akan menginginkan semuanya paham. Karena memang nggak bisa semuanya paham. Ya, artinya pas dulu Ustaz pas seperti kalian juga begitu, ada juga pak kawan yang nggak paham selamanya dia nggak paham. Ya Allah. Karena memang begitu, memang akan ada aja. Tapi ya setidaknya Ustaz berusaha bertanya, ada yang nggak paham. Oke, kita masuk ke contohnya ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Nahu artinya contohnya. Nahu qaulika, ya. Contohnya seperti perkataanmu. Ini biasa ini. Kalau ulama-ulama bahasa seringnya kayak gini. Nahu qaulika. Nah, contohnya yang biasa kamu katakan. Nah, ini. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, itu udah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Orang Arab mengatakan ini. Bukan nafi'un al-ilmu. Enggak ada gitu. Orang Arab enggak ada bilang nafi'un al-ilmu. Ya. Tapi al-ilmu nafi'un. Oke? Ilmu itu adalah bermanfaat. Gimana? Ilmu itu bermanfaat, ya, ilmu itu bermanfaat. Wa nahu qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa, ya, berbicara, ya. Takliman itu masdar dari kallama yukallimu, pembicaraan. Makanya Nabi Musa dikatakan apa? Disebut sebagai apa? Kalimullah. Orang yang bisa berbicara sama Allah itu hanya Nabi Musa. Ngeri kan? Kenapa dibilang kalimullah? Karena saat itu Nabi Musa berbicara di mana? Di dunia. Ya, di dunia, makanya disebut sebagai kalimullah, dan hanya Nabi Musa. Luar biasa ya.
Oke? Sedikit lagi ya. Fakullun min hadhil jumal kalamun nahwiyun. Maka semua jumlah yang tadi, yang ada dua tadi, ya, satu lagi innamal amalu binniyat ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat. Jumlah yang tiga ini sesuai dengan kalamun nahwiyun, sesuai dengan kalam yang berdasarkan kaidah nahwu. Litawaffuri asyurut al-mutaqaddimah fiha. Karena apa? Karena berkumpulnya syarat-syarat yang tadi, yang 4 tadi ya. Ada yang ingat? Yang pertama apa? Lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Ya, bil wad'i. Oke. Wa hiya al-lafdhu wa tarkibu wal ifadatu wal wad'ul arabi. Jadi kalau misalnya antum ingin mengarang sebuah cerita dengan bahasa Arab, antum ingat itu. Ana adhabu ilal madrasati. Jangan ana adhabu, summa ana akulu, summa ana ashrabu. Jadi jangan gitu. Ana adhabu ilal madrasati, summa ana ashrabu al-asira. Itu harus disebutkan itu. Jadi antum ingat aja ini. Ya kalau antum mau mengarang, antum ada pelajaran apa? Insya enggak ada ya? Enggak ada ya. Artinya kalau ada inilah disuruh insya antum, ya. Antum ingat aja itu. Ya. Paham antum ya insyaallah ya? Oke, mungkin sampai di sini pelajaran kita, ya. Di sini ada tamrin. Antum kerjakan ya. Insyaallah minggu depan atau kapan? Enggak tahu ya. Ya. Oke, kira-kira kapan Anda masuk antum sudah kerjakan ini. Contohnya ya. Letakkanlah alama sahih amama al-kalam an-nahwi wa alama khata amama ghairihi ma'a bayani sabab. Al-kitabu, enggak paham antum al-kitabu kan? Dia hanya sekedar lafzun. Berarti dia apa? Dia enggak nahwi ya, enggak kalam nahwi. Berarti li'at khata alasannya apa? Li'annahu ghairu murakkab gitu aja. Idza bada' darsa. Khata. Iya enggak? Jika dimulai pelajaran. Ya. Maksudnya apa? Jika dimulai pelajaran. Iya apa? Jika dimulai pelajaran. Antum paham gak itu? Dia terus ulang itu. Jika dimulai pelajaran. Jika dimulai pelajaran. Berarti dia apa? Li'annahu ghairu mufid. Sahih. Ghairu mufid. Nah, contohnya mungkin idza bada darsa ijtahidu. Ya, jika dimulai pelajaran bersungguh-sungguhlah. Sudah. Nah, selanjutnya kalian yang ngerjakan insyaallah ya. Masih ada sekitar 3 menit. Ana perkenalan diri dulu ya. Belum ada perkenalan tadi ya. Nama ana Syahrul Budiman Habibi Harahap, orang Batak. Khirij min Jamiatul Islamiyah di Madinatul Munawwarah. Sama seperti Ustaz Fauzan. Satu angkatan, satu kelas, satu fakultas. Kuliah dakwah usuluddin. Bedanya enggak satu kamar sama satu asrama aja. Tapi sering sama beliau sering berinteraksi. Ya. Ana sudah menikah, mutazawwid, ya. Laisa kamitslikum a'zab, bukan seperti kalian jomblo, ya. Wa ana indi walad wa bint. Saya punya satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Yang perempuan berumur 2 tahun 4 bulan. Yang laki-laki berumur 6 bulan insyaallah. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari antum? Masih ada 2 menit. Ada pertanyaan? Tinggal di Jalan Menteng 7. Kampung. Di Bukit Martajam, Gunung Tua. Tahu Gunung Tua? Tapsel. Kampung. Itu kampung, tapi kalau tinggal di Medan Menteng 7 ini. Kenal Pak Nasri? Dekatlah itu rumah saya sama Pak Nasri, dekatlah. Mungkin 2 menit mungkin. Nah, tutup dulu ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.